Part 41 Aku Sangaen. Keduanya saling diam, dan duduk berhadapan satu sama lain. Jaka, pria itu diam sambil menatap lekat wanita yang berada di depannya. Satu hal yang pria itu pikirkan, untuk akhirnya wanita itu kembali. Leni bagaikan ditelan bumi, namanya pun tak pernah Jaka dengar, bahkan dari teman-temannya sekalipun. Dia bahkan sudah berusaha menutup lembar lamanya, dan mencoba untuk tidak mencari tahu segala kegelisahan yang dia pendam selama ini. Jika kalian pikir Jaka tidak move on, maka salah. Pria itu tidak mungkin berani mengambil sebuah langkah besar untuk menikah jika dia tidak melepas masa lalunya. Jaka cukup dewasa untuk tidak menjadikan Ana sebagai pelampiasan. Dia benar-benar mencintai istrinya. Cukup lama tertelan keheningan, Jaka memutuskan untuk membuka suara terlebih dulu. "Siapa laki-laki yang mengejarmu tadi?" ujar Jaka. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dengan raut yang lugu, dia membuka suara, "Tidak mengenal." Tapi, dia terus saja mengejar. Ini dua kalinya dia mengejar, membuatku terlihat bagai buronan. Bagaimana bisa dia mengejarmu terus-menerus jika dia tak mengenalimu? Tanya Jaka dengan penasaran. Pernyataan wanita itu begitu janggal untuknya. Apa yang sebenarnya terjadi selama beberapa tahun ini? Dia masih saja kekeh untuk tidak mengakuinya. Dia dengan mata yang memicing mencoba mengingatnya. Namun, tetap saja, di otak manggilnya, dia tak mengingat apapun juga. Entah. Aku berusaha mengingatnya, namun tetap saja, aku tidak merasa mengenal atau terikat kepadanya. Aku tidak tahu pasti alasan pria itu mengejarku. Apa sebelumnya kamu pernah bertemu dengannya? Mungkin secara tanpa sengaja di luar sana? Tidak. Pertemuan kami ini hanya 2 kali, dan ini adalah yang kedua kalinya. Selain itu, tidak pernah melihat atau bertemu dengannya, aku bahkan bisa bersumpah. Ucapnya dengan sebegitu yakinnya. Wanita itu mencondongkan badan ke depan meja, mendekati wajah Jaka, dengan mata yang memicing. Dan aku ingin bertanya sesuatu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kenapa kamu merasa begitu sangat yakin mengenaliku? Bagaimana jika iya? Jaka mendekatkan tubuhnya ke arah meja, membuat jarak mereka terlihat begitu dekat. Apa kamu percaya bahwa memang benar mengenalimu? Wanita itu menghela napasnya. Dia menarik diri ke belakang tempat duduknya, dan kemudian bersedekap di depan Deda, dengan raut wajah yang sedih. Aku tidak tahu. Aku tidak mengenal siapapun di negara ini. Yang aku tahu, aku hanya bangun, dan aku tidak mengenali siapapun. Aku tidak mengingat apapun, sesalnya. Dek. Dan satu lagi. Jangan memanggilku dengan sebutan Leni. Nama itu sangat norak. Aku tidak menyukainya. Aku memiliki nama yang indah, Bu Anggi yang telah memberikan nama untukku. Naomi. Namaku adalah Naomi. Senang berkenalan denganmu, ujarnya sambil mengulurkan tangan di hadapan Jaka. Jaka membeku. Apa ini alasan Leni tidak mengenalnya? Apa? Dia mengalami sesuatu yang buruk sehingga dia melupakan ingatannya? Jaka hanya diam mematung menatap tangan manggil yang terulur kepadanya. Naomi, dia menaikkan sebelah alisnya, melihat tangannya mematung di udara, tidak dijabat sama sekali oleh pria itu. Dia memutuskan untuk menarik tangannya kembali. Namun saat dia akan menarik tangannya, tiba-tiba saja, Jaka menjabat tangan wanita itu. Jaka. Naomi tersenyum, "That's cool."
Jaka, baiklah. Terima kasih kamu telah menolongku, aku sepertinya harus pergi. Apa tidak masalah aku pergi sekarang? Maaf, bukannya tidak sopan, tapi aku harus melakukan pekerjaanku. Ya, tentu. Kamu bisa pergi jika memang sangat darurat. Baiklah, aku pergi sekarang. Selamat tinggal Jaka. Naomi langsung bangkit dari duduknya, dan kemudian dia berlari keluar dari kafe yang mereka tempati. Jaka menatap punggung mangil itu pergi dari hadapannya, sambil diam mematung. Naomi. Bagaimana bisa, gumamnya. Aku memutuskan menemui Pak Rahul. Aku mencarinya dimanapun, tapi tidak menemukannya. Di mana Pak Rahul? Apa dia sedang keluar mencari angin? Beliau sering sekali pergi tiba-tiba, dan muncul tiba-tiba seperti jelangkung saja. Saat aku akan masuk ke rumah, aku berpapasan dengan Tante Nandra. Dia sudah rapi dengan rok panjangnya, dan juga kemeja motif bunga yang senada dengan warna roknya. Tidak lupa dengan tas yang sudah dicangklong di lengan kanannya. Aku sontak pun menegurnya, untuk bertanya, Tante mau pergi kemana? Sore-sore sudah rapi. Perempuan itu tersenyum tipis. Malas sekali rasanya aku melihat senyum wanita itu. Namun, aku terpaksa harus bersikap ramah dengan wanita itu. Tante ada undangan kondangan di teman Tante, Anna. Anaknya yang terakhir itu menikah. Kebetulan memang berada di dekat daerah sini. Jadi, Tante mau kondangan ke sana. Sendirian, Tan? Tidak dong. Sama Rosi. Tebakku. Baru saja dibicarakan, panjang umur sekali adik iparku itu. Dia sudah rapi dengan dress cantiknya berwarna soft, dengan sedikit motif brokat yang ada di sisi lengan kirinya. Halo Mbak Anna, sapa Rosi padaku. Rosi, sudah cantik saja Mbak Anna lihat. Iya dong, siapa tahu mah di kondangan dapat jodoh. Soalnya kata Tante Nandra banyak anak temennya yang belum nikah. Kan, bisa dong slebeo. Aku menggeleng kepalaku, melihat tingkat menggemaskan adik iparku itu. Rosi memang bagian keluargaku yang sangat banyak bercanda. Dibandingkan bapak dan suamiku, Rosilah yang sering mencairkan suasana rumah, saat Mas Jaka, atau dengan Pak Rahul berselisih pendapat. Aku pun merasa cepat sekali beradaptasi dengan Rosi, bahkan tak butuh 3 hari lebih untuk bisa menganggap Rosi seperti keluargaku sendiri. Karena memang dari Rosi sendiri, juga berniat untuk dekat denganku, selaku kakak iparnya. Anna, Tante dan juga Rosi pergi sebentar. Nanti tolong pamitkan Rahul, bahwa kami pergi sebentar ke kondangan. Tadi sih Tante Nandra tahu, Rahul sedang pergi ke rumah sakit. Aku terkejut mendengarnya. Hah? Rumah sakit? Loh, Bapak sakit, Tan? Tidak, menjenguk temannya kalau tidak salah. Ya sudah, Tante dan Rosi pergi dulu. Biar Mbak Anna, kami pergi dulu ya. Aku tersenyum dan mengangguk. Hati-hati, Rosi, Tante. Kembali di mana percakapan sebelumnya mengenai Bapak. Dia ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Atau jangan-jangan wanita itu yang berada di postingan Facebook Pak Rahul? Sudah berjam-jam aku duduk, dan hanya terdiam. Otakku yang sejak tadi berkelana, entah berantah. Muncul pertanyaan bercabang yang tidak bisa membuatku tenang, karena aku sendiri tidak tahu jawaban atas pertanyaanku sendiri. Hatiku merasa tidak nyaman. Apa yang harus aku lakukan selain untuk menunggu saja? Cekrek. Aku mendengar suara pintu yang terbuka. Aku menoleh pada sumber suara,
dan kemudian bangkit dari tempat dudukku. Mataku melihat Pak Rahul yang baru saja kembali. Dia terdiam ketika melihat aku yang sama diam di tempat. Entah langkah siapa yang terlebih dahulu untuk mendekat, kami sudah berada dekat, saling berhadapan satu sama lainnya. Pak Rahul mengerjapkan mata dan mulai membuka suara, "Ana, kamu ngapain duduk di situ sendirian? Yang lainnya kemana? Kenapa saya melihat rumah sepi, Ana?" "Pergi, Pak." Rosi menemani Tante Nandra memenuhi undangan teman Tante Nandra. Anaknya ada yang menikah. Pak Rahul nampak mengangguk paham dengan penjelasanku baru saja. Aku mencoba bertanya kepada beliau, "Bapak dari mana saja?" "Ana dengar, Bapak baru saja dari rumah sakit." "Siapa yang sakit?" "Oh, iya. Saya dari rumah sakit, Ana. Teman saya menghubungi saya untuk meminta tolong mengantarnya di rumah sakit." "Siapa?" tanyaku dengan pelan. Tuduhanku curiga pada satu orang, yang pastinya semua orang akan paham dengan siapa yang akan aku maksud. "Yuni namanya. Mungkin kamu tidak mengenali teman saya." "Ya sudah, saya masuk ke dalam kamar dulu. Kamu bisa siapkan makan malam secukupnya saja, Ana." Karena Nandra dan Rosi pun tidak ada di rumah. Setelah mengatakannya, Pak Rahul menuju ke kamarnya. Aku memejamkan mata, dugaanku benar, Yuni, pasti wanita itu yang berada di Facebook Bapak. Sia asteris. Aku tidak suka. Aku melepas kesalku dengan memasak. Aku menyiapkan makanan untuk makan malam, seperti biasanya. Dengan porsi yang sama dan tidak ada yang aku kurangkan sedikit pun. Bedanya hanya ada pada penyajian di meja makan kami. Aku hanya menyajikan porsi yang jauh lebih sedikit dibandingkan biasanya. Mungkin hanya bisa untuk 2 atau 3 orang saja untuk makan malam kami. Aku hanya duduk bersama Pak Rahul, menikmati makan malam kami. Kami hanya berdua di meja makan. Seperti biasanya, aku mengambilkan nasi untuk beliau. Beliau tersenyum. "Terima kasih, cukup nasinya, Ana." "Sama-sama. Bapak mau lauk apa, biar sekalian Ana yang ambilkan?" "Saya nanti ambil sendiri saja. Kamu bisa lanjut makan." Aku mengangguk, "Paham, baiklah." Di sela-sela makan kami yang hening, aku menatap Pak Rahul sejenak. Dia begitu hikmat memakan makanannya. Aku tersenyum, ketika beliau sangat lahap, artinya dia menyukai masakanku. Aku mengambil lauk yang ada di depanku. Namun, saat aku mencoba meraih sendok, tanganku terasa hangat. Tangan Pak Rahul tanpa sengaja menggenggam tanganku, membuat aku terdiam. Begitupun dengan beliau yang menatapku dengan sedikit terkejut. "Ah, maaf. Saya tidak tahu kamu akan mengambil lauknya. Silahkan." Aku tersenyum merona, meski kami sudah beberapa kali bersanggema. Aku rasa, sudah cukup lama, tubuhku tak terjamah Pak Rahul, membuatku masih merasakan malu, bahkan hingga merona pipiku. Aku meletakkan lauk di piringku dan kemudian mengambilkan untuk Pak Rahul, meletakkan di piringnya. "Makan yang banyak, Pak," ujarku sambil tersenyum manis. "Terima kasih," jawab Pak Rahul dengan singkat. Entah kenapa Pak Rahul begitu memalingkan wajah ke bawah, ketika aku tersenyum padanya. Apa? Dia sama meronanya, seperti aku yang merona karenanya? Ah, sia asteris. Jantungku tidak bisa dikontrol. Letupannya membuat Beiberku susah ditarik untuk tidak tersipu. Lanjut part 42.